Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febrina dengan NIM 2003202125. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang HACCP pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian di kelas 7C. Sejarah HACCP, industri yang bergerak dalam bidang pangan di dunia berkembang secara sangat cepat seiring berkembangnya ilmu dan teknologi yang ada. Berbagai penelitian, pengembangan, dan inovasi terus dilakukan demi meningkatkan kualitas kesehatan dan keamanan pangan. Salah satu penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap sebuah sistem yang sekarang dikenal dengan istilah HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point pertama kali dikembangkan di Amerika pada tahun 1959. Pada saat itu, pihak yang mengembangkan HACCP adalah perusahaan Pillsbury. Penelitian dan pengembangan ini pada awalnya bertujuan untuk mengembangkan makanan yang baik dikonsumsi oleh para astronot selama bertugas di luar angkasa. Makanan ini dikembangkan dengan ukuran yang lebih kecil agar lebih praktis. Makanan ini juga dilapisi oleh pelapis edible agar terhindar dari kontaminasi udara sekitar. Selain itu, pembuatan makanan ini juga berfokus pada nilai gizi atau nutrisi makanan dan keamanan produknya. Hal ini tentunya untuk mendukung kesehatan astronot selama bertugas di kapal luar angkasa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mereka sepakat bahwa makanan harus dibuat dengan sebuah sistem pencegahan dan penyimpanan yang baik agar terhindar dari bahaya atau kontaminasi. Proses analisis bahaya biologi, fisik, kimia, toksin atau racun, dan logam berat kemudian dilakukan. Hal ini dilakukan dengan mengamati seluruh bahan baku yang dimulai dari proses pengambilannya hingga proses pengolahannya. Selain itu, proses analisis juga dilakukan terhadap seluruh proses, sarana atau fasilitas, dan para pekerja yang terlibat dalam produksi pangan. Konsep inilah yang dikenal dengan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point saat ini. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point pertama kali dipublikasikan ke masyarakat Amerika Serikat melalui Konferensi Nasional Keamanan Pangan di tahun 1971. Antusias dan respon masyarakat sangat baik dengan adanya sistem HACCP ini. Pada tahun 1972, perusahaan Pillsbury bahkan mendapat kesempatan dan menandatangani kontrak untuk memberikan training atau pelatihan HACCP kepada Badan Food and Drug Administration atau FDA. Pada tahun 1973, Pillsbury kemudian secara resmi menerbitkan sebuah dokumen lengkap
yang berisi tentang HACCP. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi tentang 7 prinsip HACCP yang bahkan hingga dikenal hingga saat ini. Pengertian HACCP. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard atau bahaya yang dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindak pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa resiko, tetapi dirancang untuk meminimumkan resiko bahaya keamanan pangan. HACCP dapat diterapkan dalam rantai produksi pangan mulai dari produsen, utama bahan baku pangan atau pertanian, penanganan, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga sampai kepada pengguna akhir. Karena HACCP dikenal dengan sebagai sistem keamanan pangan yang efektif, maka dengan menerapkan HACCP secara konsekuens, maka perusahaan jaminan pangan akan dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan terhadap jaminan keamanan pangan yang telah dilakukan, dan akan memberikan kesan yang baik bahwa industri pangan yang bersangkutan memenuhi komitmen yang kuat dan profesional dalam menjamin keamanan pangan. Dengan disertifikasi HACCP, berarti organisasi telah mendapatkan sertifikat yang diakui secara global dalam bidang keamanan pangan. Hal ini membuktikan bahwa organisasi telah memberikan kepercayaan pada pelanggan terhadap jaminan keamanan pangan. Selanjutnya, manfaat sertifikat HACCP untuk organisasi atau perusahaan. Yang pertama, menjamin keamanan pangan. Yang kedua, memproduksi produk pangan yang aman setiap hari. Yang ketiga, memberikan bukti produksi dan pangan produk yang aman. Yang keempat, memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya. Yang kelima, memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitas terhadap standar nasional maupun internasional. Yang keenam, mencegah kasus keracunan pangan. Sebab dalam penerapan sistem HACCP, bahaya-bahaya dapat diidentifikasi secara dini, termasuk bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangannya. Yang ketujuh, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan yang tidak mudah bila dilakukan hanya pada pengujian akhir produk saja. Yang kedelapan, dengan berkembangnya HACCP menjadi standar internasional dan persyaratan wajib pemerintah memberikan produk kepada memiliki nilai kompetitif di pasar global. Yang terakhir,
memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan karena sistemnya sistematik dan mudah dipelajari, sehingga dapat diterapkan pada semua tingkat bisnis pangan. 5 langkah awal dalam penerapan HACCP. Yang pertama, membentuk tim HACCP. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membentuk tim HACCP yang terdiri dari orang-orang dengan multidisiplin dan ahli di pekerjaan mereka masing-masing. Misalnya saja, dalam satu tim HACCP selain diisi oleh KISI yang memahami food safety, kita juga bisa melibatkan departemen lain seperti produksi, marketing, sales, maintenance, R&D, dan diketuai oleh food safety team leader atau sebagai leader yang memberikan pengawasan pada tim. Yang kedua, membuat deskripsi produk. Dalam membuat produk pangan, sangat penting untuk menuliskan deskripsi produk sejelas-jelasnya sebelum kita melakukan analisis bahaya. Misalnya, nama dari produk tersebut. Kita harus mengetahui secara jelas produk apa yang akan diproduksi, apa komposisinya, kualitas dari komposisi yang digunakan, apakah mengandung bahaya alergen, produser penyimpanan produk, expired date, hingga syarat pelabelan dan pengemasan. Dengan mendeskripsikan produk dengan jelas, kita bisa lebih mudah mengidentifikasi karakteristik potensi bahaya pangan yang muncul dari produk tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi rencana penggunaan. Setiap produk pangan memiliki cara penggunaan yang berbeda dan target konsumen yang berbeda. Terkait cara penggunaan, ada produk pangan yang bisa langsung dikonsumsi. Ada yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, dan lain sebagainya. Sedangkan terkait target konsumen, mungkin kita pernah membaca label hanya untuk usia 3 tahun ke atas pada produk susu kemasan. Nah, kalimat anjuran tersebut masuk dalam identifikasi rencana penggunaan di kelompok konsumen yang sudah ditentukan. Selain itu, BPOM juga mengatur adanya penulisan peringatan bahaya alergen di setiap kemasan produksi pangan, dan peraturan tersebut selaras dengan keharusan adanya rencana penggunaan atau intended use. Yang keempat, membuat diagram alir proses. Tahap selanjutnya adalah dengan membuat diagram alir yang akurat menyesuaikan proses produksi pangan tersebut. Dalam tahapan inilah, setiap anggota tim HACCP akan menyalurkan ide dan gagasannya berdasarkan fungsi dari pekerjaan mereka masing-masing. Diagram alir dalam produksi pangan bisa dimulai sejak awal penerimaan bahan baku di gudang bahan baku, dilanjutkan ke penyimpanan, proses produksi, proses pengemasan, proses pengecekan produk akhir, hingga proses distribusi ke konsumen. Dari proses yang lengkap dan akurat ini, tim HACCP
bisa melakukan analisis apa saja potensi bahaya keamanan pangan yang bisa mengontaminasi selama produksi. Bahaya apa saja yang termasuk dalam bahaya biologi, fisik, dan juga kimia. Yang kelima, melakukan verifikasi diagram alir. Langkah awal yang kelima dalam penerapan HACCP adalah melakukan verifikasi dari diagram alir yang sudah dibuat. Pada tahapan ini, tim HACCP akan melakukan pengecekan atau verifikasi ke lapangan untuk memastikan kesesuaian dari setiap step yang dimuat dalam diagram alir. Pengecekan melibatkan seluruh pihak yang memahami proses. Tim HACCP akan memantau apakah proses produksi sudah sesuai dengan diagram alir. Apabila diagram alir yang dibuat sudah akurat, sesuai dengan proses di lapangan, maka diagram alir sudah dapat digunakan sebagai acuan tim HACCP dalam melakukan analisa bahaya keamanan pangan pada tahap selanjutnya. 7 prinsip HACCP yang pertama, analisis bahaya, yang kedua penentuan titik-titik kritis, yang ketiga penetapan batas kritis, yang keempat menetapkan produser monitoring, yang kelima menetapkan tindakan koreksi, yang keenam menetapkan prosedur verifikasi, dan yang terakhir mengembangkan sistem rekaman. Berikut ini ringkasan 7 prinsip HACCP tersebut. Yang pertama ada analisa bahaya. Pada analisis bahaya, yaitu dilakukannya identifikasi adanya bahaya dalam suatu proses atau produk yang dapat terjadi pada setiap tahapan proses, mulai dari produksi sampai siap konsumsi. Untuk melaksanakannya, terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yaitu keamanan pangan itu sendiri, kebersihan atau sanitasi, dan penyimpanan secara ekonomi. Yang kedua, penentuan titik kendali kritis atau critical control point atau CCP. Pada bagian ini dilakukannya identifikasi setiap tahapan di dalam proses yang apabila tidak dikendalikan secara baik dapat menimbulkan bahaya. Yang ketiga, penetapan batas kritis. Batas-batas kritis adalah batas-batas toleransi yang ditetapkan yang tidak boleh dilampaui atau untuk menjamin CCP berada dalam kendali. Batas-batas tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, pemantauan atau monitoring. Monitoring yaitu kegiatan terencana untuk mengamati dan menguji efektivitas pengendalian suatu CCP. Pemantauan dapat memberikan peringatan dini jika terjadi penyimpangan, mencegah atau mengurangi kerugian, serta membantu melokalisir dan memecahkan masalah yang timbul. Yang kelima, tindakan koreksi. Pada bagian ini merupakan upaya perbaikan terencana terhadap hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa suatu CCP tertentu tidak terkendali. Bila terjadi penyimpangan, hendaknya dikembalikan pada proses yang sebenarnya. Selanjutnya, produk yang dihasilkan pada saat penyimpangan terjadi perlu diverifikasi.
Yang keenam yaitu verifikasi. Verifikasi yaitu tindakan untuk meyakinkan apakah sistem HACCP berjalan secara efektif sesuai dengan rencana atau perlu diadakan modifikasi. Verifikasi dapat berupa audit atau uji mikrobiologi terhadap produk olahan. Yang terakhir, pencatatan atau dokumentasi. Pada bagian ini, semua prosedur dan catatan berkenaan dengan prinsip-prinsip ini serta penerapannya perlu didokumentasikan sebagai bukti. Kendala dalam penerapan sistem HACCP. Penerapan sistem HACCP dalam industri pangan memerlukan perubahan sistem manajemen operasional yang harus diikuti oleh seluruh staf organisasi dalam perusahaan. Untuk mencapai keberhasilan penerapan sistem HACCP, program-program HACCP memerlukan dukungan yang tepat dan sistem manajemen yang baik. Karena program HACCP tidak bekerja secara otomatis. Stephen dan Bernard tahun 1999. Namun demikian, terdapat bukti bahwa penerapan sistem HACCP dalam industri pangan mempunyai beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala-kendala dalam penerapan sistem HACCP dalam industri pangan yaitu mencakup yang pertama, kurangnya komitmen manajemen. Program HACCP tidaklah berbeda dengan program-program manajemen lainnya, yakni menyangkut adanya komitmen dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sehingga hasilnya akan terlihat selama penerapannya. Stevenson dan Bernard tahun 1999. Oleh karena itu, kurangnya manajemen komitmen dari pihak pimpinan manajemen dapat memunculkan masalah-masalah dan kegagalan dalam praktek penerapan sistem HACCP. Tanpa adanya dukungan dari komitmen individu-individu yang terlibat dalam sistem HACCP menyebabkan sistem HACCP akan menjadi tidak dipraktekkan dengan baik dan HACCP tidak akan mencapai sasaran sesuai yang diharapkan sebagai program keamanan yang dijanjikan. Mayes tahun 1994. Dengan demikian, agar sistem HACCP berhasil diterapkan dalam industri pangan, harus ada komitmen yang jelas terhadap keamanan pangan dan konsep atau filosofi sistem HACCP. Yang kedua, hambatan mental atau psikologis. Hambatan mental atau psikologis biasanya ditemui terhadap para peserta seminar atau pelatihan pada saat pengenalan sistem HACCP. Melalui seminar atau pelatihan, karena mereka beranggapan dan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kesulitan dalam menerapkan sistem HACCP dalam perusahaan industri pangannya. Mereka biasanya mempunyai perasaan pesimis dengan kondisi realistik perusahaan yang saat ini yang tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem HACCP. Bila kondisi perusahaan tidak didukung oleh pihak manajemen. Misalnya, perlu adanya pergantian peralatan baru
untuk mendukung sistem HACCP. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang HACCP dan standar prosedur operasi atau SOP, instruksi kerja dan lembar catatan kerja belum dibuat. Di samping itu, hambatan psikologis lainnya adalah kurangnya dukungan sumber keuangan dan daya beli perusahaan. Lebih kompleksnya, praktek dalam penanganan pangan dan kurangnya tenaga ahli di bidang teknik atau rekayasa atau proses dan personil di bidangnya. Sehingga semua hal tersebut dikatakan sebagai hambatan mental atau psikologis dalam pengembangan sistem HACCP di industri keamanan pangan. Yang ketiga yaitu hambatan organisasi. Pada awalnya, perusahaan industri pangan hanya mengenal suatu organisasi fungsional sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri pangan. Padahal, salah satu keuntungan sistem HACCP adalah kenyataan bahwa manajemen dalam industri pangan perlu program organisasi standar yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, bagian penjamin mutu dan keamanan pangan atau bagian pengendalian mutu. Yang kedua, bagian pendidikan dan sistem dan pelatihan tentang sistem. Yang ketiga, pengendalian proses yang ditujukan pada CCP. Yang keempat, mutu dan keamanan pangan. Yang kelima, inspeksi selama proses dan pengendalian CCP. Inspeksi terhadap bahan baku dan pengujiannya. Dan yang terakhir, pengujian produk akhir serta pengendalian dokumen dan penyimpanan data rekaan terkait dengan HACCP. Yang keempat, hambatan dalam biaya implementasi dan operasi sistem HACCP. Untuk menerapkannya dan mengoperasikan sistem HACCP dalam industri pangan memerlukan biaya yang cukup besar. Tidaklah dipungkiri. Karena adanya beberapa perbaikan dalam sistem yang memerlukan biaya guna mendukung keberhasilan penerapan sistem HACCP. Menurut hasil penelitian Hanson dan kawan-kawan tahun 1999 bahwa dinyatakan biaya besar utama untuk menerapkan dan mengoperasikan sistem HACCP terdiri dari atau mencakup biaya untuk konsultan dari luar, biaya investasi untuk peralatan baru, biaya untuk pendidikan dan pelatihan karyawan, biaya untuk perubahan dan manajerial, biaya untuk perubahan struktur pada pabrik, dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pembuatan dokumen pada sistem HACCP. Yang terakhir yaitu konsep yang salah tentang sistem HACCP. Kendala lain yang membatasi dalam penerapan dan pengoperasian sistem HACCP adalah adanya sejumlah kontroversi yang timbul dari konsepsi yang salah tentang sistem HACCP.
Bila konsepsi yang salah ini berlanjut hingga bertahan lama, akan dapat merusak reputasi HACCP dan akan membahayakan keuntungannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk diklarifikasi tentang konsep yang salah ini pada saat sistem HACCP ini diperkenalkan kepada perusahaan atau organisasi.